program studi Diploma 4 Pertanahan kelas A dengan nomor induk taruna 20293361 dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca. Menurut saya, buku ini sangat baik untuk digunakan sebagai referensi, apalagi kita sebagai mahasiswa pertanahan. Buku ini berjudul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Buku ini ditulis oleh penulis Aristiono Nugroho, tulis Subroto, Panjang Soeharto. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh STPN Press pada Oktober 2014. Buku ini terdiri dari 226 halaman yang dibagi dalam 5 bab. Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk dibaca di dalam buku ini. Karena pertama, buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosioekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong, yang merupakan ikon pelestarian dan fungsi tanah dari hutan rakyat tingkat nasional. Kedua, buku ini menjelaskan ikhtiar kepada para kepala desa secara berkelanjutan dari tahun 1965 hingga saat ini, dalam menata ulang mindset dan cultural set masyarakat agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ketiga, buku ini menjelaskan kepada pembaca atau semua pihak tentang praktik harmonisasi aspek sosioekonomi dengan aspek sosioekologi yang mampu mensejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Masyarakat Desa Kalimendong menggunakan istilah hutan rakyat untuk menjelaskan adanya hutan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya. Istilah rakyat dapat dimaknai sebagai bagian atau elemen penting suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, ketika istilah rakyat diletakkan dalam konteks Desa Kalimendong, maka istilah ini dapat dimaknai sebagai masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Desa Kalimendong merupakan instrumen kesejahteraan yang bernuansa konservasi. Lalu, apa itu konservasi? Konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan dengan cara mengawetkan. Nah, kondisi topografi di Desa Kalimendong yang bergelombang dan terjal memberi peluang bagi masyarakat dan pemerintah Desa Kalimendong untuk melakukan konservasi. Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimendong sesungguhnya yang dimaksud yaitu untuk terus-menerus mempertahankan atau melestarikan. Yang pertama, fungsi ekologi hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya tata kelola produksi, misal penebangan albasia, yang mampu meminimalisasi gangguan terhadap integritas lingkungan. Untuk itu, proporsi dan sebaran pohon albasia yang perlu diperhatikan agar layak disebut hutan untuk dibuktikan dengan terwujudnya stabilitas ekonomi, tanah, air, serta struktur komposisi hutan. Kedua, fungsi produksi tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya pelestarian sumber daya yang merupakan permukaan dan tutupan tanah, pemeliharaan hutan, dan pengelolaan tanaman di sela-sela tanaman keras yang sesuai. Ketiga, fungsi sosial tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya legalisasi tanah yang memiliki batas-batas kepemilikan yang jelas sehingga terhindar dari sengketa dan sesuai dengan fungsi kawasan atau tata ruang wilayah. Dengan demikian, tanah hutan rakyat mampu mendukung kehidupan lintas generasi masyarakat dengan mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal. Selanjutnya, Pak Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyatakan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah pendekatan sosial forestry, sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, pendekatan ini menitikberatkan upaya melalui unsur masyarakat, meskipun pada kenyataan pendekatan ini belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan.
Menurutnya ada dua faktor yang menyebabkan ketidakberhasilannya pendekatan sosial forestry, yaitu pertama, belum adanya peranan serta partisipasi masyarakat karena masih adanya kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik, yang hanya menggunakan pendekatan biofisik semata. Kedua, adanya pendekatan yang hanya mengutamakan aspek sosioekonomi semata sehingga hanya mengantarkan keberhasilan teknokratis yang mengabaikan aspek sosioekologis. Lalu, karena pendekatan sosial forestry ini gagal, sudah saatnya konsepsi agroforestry disandingkan dengan konsep sosial forestry. Karena agroforestry merupakan cara bercocok tanam yang melakukan intercropping antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Keduanya ditanam secara bersama-sama dalam suatu rotasi yang membentuk tajuk dan berlapis-lapis. Hutan sebagai sistem agroforestry selanjutnya mengkonstruksi sistem budidaya tanaman yang secara ekologis lestari, secara ekonomis menguntungkan, dan secara agronomis memberikan hasil yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Oleh karenanya, agroforestry membutuhkan partisipasi masyarakat yang kemudian menciptakan social forestry. Selanjutnya, peluang kesejahteraan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa seorang atau sesuatu masyarakat disebut sejahtera bila ia tidak miskin. Bappenas pada tahun 2004 menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seorang atau kelompok yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengatasi kemiskinan, ada beberapa konsep yang telah ditawarkan, misalnya konsep neoliberal yang menawarkan memperbudayakan masyarakat dengan lebih dahulu memahami kemiskinan serta spesifiktif individual. Untuk memberdayakan masyarakat miskin dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, dan program yang tepat. Selain itu, diperlukan juga sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Sikap ini sesuai dengan pesan yang disampaikan pada Subianto pada tahun 2002 bahwa orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun serba seadanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan, pemerintah Desa Kalimendong menetapkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat dan mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu pertama, legalisasi penguasaan tanah melalui sistem pembuktian yang terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan tanah hutan rakyat, khususnya melalui penanaman salak di salah-salah pohon albasia. Ketiga, mendorong keterlibatan APHR atau Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat dalam mendukung peningkatan produktivitas tanah, konservasi tanah dan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembagian administrasi dan batas wilayah. Desa Kalimendong terletak di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas 432 hektar yang dibagi atas beberapa wilayah administratif, di mana desa ini terdiri dari 3 dusun, 4 rukun warga, dan 29 rukun tetangga. Pembagian administratif ini memudahkan Kepala Desa Kalimendong dalam mengkoordinasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa ini. Dengan bantuan 3 orang kepala dusun, Kepala Desa Kalimendong dapat mengetahui dengan cepat dinamika sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, untuk kemudian menetapkan kebijakan yang tepat agar dinamika tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, 3 orang kepala dusun juga mengetahui dengan cepat dinamika sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Kalimendong. Selanjutnya ada kondisi geografis. Desa Kalimendong berada di ketinggian 650 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, suhu yang ada di desa ini
yaitu relatif dingin, yaitu di antara 23 sampai 24 derajat Celcius. Topografi Desa Kalimendong tergolong bergelombang dan terjal, yang merupakan ciri khas dari wilayah dataran tinggi. Kondisi wilayah demikian mewajibkan bentuk pengolahan tanah dan hutan yang optimal, baik hutan di negara maupun hutan rakyat. Optimalisasi pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan baik karena didukung oleh adanya curah hujan per tahun yang rata-ratanya mencapai 2.500 mm. Selain itu, hutan Desa Kalimendong juga berpotensi mengembangkan sebagai warna wisata atau hutan wisata karena desa ini memiliki jarak 135 km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah atau Kota Semarang dan 16 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo serta 7 km dari ibu kota Kecamatan Leksono. Dengan topografi yang bergelombang dan terjal ini, tetapi bumi yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat pemerintah Desa Kalimendong layaknya bersyukur atas anugerah itu. Kemudian bekerja keras memanfaatkan kondisi geografis yang ada untuk memperoleh kesejahteraan dalam urusan konservasi. Kerja keras masyarakat di Desa Kalimendong dalam pemanfaatan kondisi geografis yang ada bukan sekedar diperlukan melalui kebentuan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui, masyarakat Kalimendong memiliki keahlian untuk mengelola hutan dan melakukan konservasi tanah. Selanjutnya, kondisi sosioekonomi. Hutan rakyat di Desa Kalimendong pada tahun 2003 ditanami dengan salah, pondok kayu albasia atau sengon, pohon duren, pohon suren, kelapa, dan mahoni. Sementara itu, hutan negara Desa Kalimendong terdapat di wilayah yang dikelola oleh Perum Perhutani. Oleh karena itu, adanya kerjasama tersebut, maka di sela-sela tanaman pinus ditanami albasia. Selain itu, masyarakat Desa Kalimendong juga memelihara ternak seperti kambing peranakan etawa, sapi, kambing Jawa, dan bidang tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk kolam ikan seluas 2,45 hektar. Kerjasama antara masyarakat dan desa dengan Perum Perhutani menguntungkan keduanya dan berguna bagi upaya konservasi tanah dan hutan. Selanjutnya, kondisi pertanahan. Pemanfaatan tanah hutan rakyat bagi pencapaian kesejahteraan oleh masyarakat Desa Kalimendong mendapat dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melalui sertifikasi tanah secara massal atau Prona dan Proda. Dukungan ini dilakukan agar hati masyarakat atau psikososial relatif senang atau dalam keadaan baik karena menganggap tanah yang telah memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Pertama, hak warga negara. Hak warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, serta mempertahankan kehidupannya. Pemerintah melakukan tindakan-tindakan agar tercapainya kehidupan yang layak dengan melakukan konservasi tanah dan kebijakan-kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan dan telah dijelaskan di dalam buku ini. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia yaitu wajib menjunjung hukum serta pemerintah. Masyarakat telah menjunjung hukum serta pemerintah. Ini dibuktikan dengan suksesnya daerah tersebut karena adanya kerjasama antara pemerintah dan daerah setempat, serta melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih.